Oke, balik lagi di FYP for Your Trouble, tempat berbagi cerita dan pesan. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Boleh dikenali Pak ya, sahabat kita? Sahabat kita, teman kita, anak Medan, Bung Tommy. Apa kabar Bung Tommy? Alhamdulillah, Bung Hasan, Miswar, Nasution. Disebutin Nasutionnya. Itu harus. Itu harus ya. Biar kenal orang, apanya sehat, siapa ya. kan gitu. Jadi singgah kemarin itu sebenarnya ada niat singgah Bung Hasan ya. Iya ya. Cuman langsung aja nampak ditawarin dari dulu sambil ngobrol-ngobrol santai lah. Iya. Bapak nggak tahu rupanya tempat kopi viral ini sekarang ini di sini. Nah itu dia, makanya tadi kita singgah kemarin karena viral itu lah kita pengen lihat kedai kopi apa ini kan. Inilah sekarang salah satu kedai kopi yang viral katanya Di ya. Kota Medan. Di Kota Medan. Jadi ngomong-ngomong Kota Medan, kira-kira kalau Bapak lihat ini sekarang ini Kota Medan ini seperti apa udah sekarang dari kacamata Bapak nih? Mungkin dari segi anak mudanya. Bapak tinggal di mana, Pak? Medan. Kita asli warga Medan. Medan di mananya? Medan kan ada Medan Medan banyak, Tengku, Medan Sunggal, Medan Sunggal, Medan Pelawak. Kelurahan Tegalasari. Oh, Tegalasari. Medan Deni. Medan Deni ya, Medan Deni. Kira-kira itu seperti apa sekarang, Pak? Jadi gini Pak, kalau kita ya kan, terutama lah saya sebagai merasakan warga kota Medan ini ya, Medan ini memang dari dulu kan kota terbesar, Ya. Nomor 3. nomor 3, nomor 4, nomor 3 kan gitu dia Ya. kan. Artinya memang dari segi penduduk padat, Ya, betul. tapi padatnya ini Pak, ya kota Medan ini kota yang unik nih Pak. Tuh, uniknya seperti apa tuh, Pak? Uniknya gini, kalau kita ibaratkan, kalau Jakarta mungkin nggak lawan lah besarnya itu penduduknya kan, atau Jabar, Jatim. Tapi Medan ini, walaupun padat penduduknya Pak, tapi kalau bisa dibilang angka tingkat kelaparan itu bisa minim ya, Pak. Tingkat kelaparan ya. Bapak ya boleh cek, ada nggak di kota Medan yang busung lapar? Kota Medan ya, Oh, jangan di luar Medan kayak misalnya di Serdang, Langkat itu ya itu kan bukan Medan. Ya, ya. Tapi kalau di kota Medan sendiri, Bapak boleh cek angka busung lapar. Oke, Pak. Atau stunting, istilahnya lagi musim sekarang nih Stunting, kan. ya. Penurunan angka stunting program Betul. pemerintah. Sebelum jauh ngebahas stunting nih, ini kebetulan udah siap kopi, Pak. oh iya. Kopi. Nah ini yang kita rasakan yang lagi viral nih. Ini dia, ini mengatasi stunting juga nih. Minum kopi ini anti lapar ya. Nah, ini bagus buat fat burn juga nih Pak. Bukan Bapak yang olahragawan. Ini apa ini? Nah, ini boleh bisa pakai es. Biar Japanis. Japanis dia. Oke, boleh silakan lanjut Pak Tom. Budi silakan. Kita tuang lah dulu Ya biar tuang lah sambil cakap-cakap anak Medan ini kan. Ya, tamu ya, tamu. Cakap-cakap malam nih namanya. Udah dong. Oke, jadi tadi kembali ke stunting gimana tuh Pak Tom? Nah, saya rasa sih gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sinilah ya, Mantap. biar kelihatan ya. Aku minum air putih aja lah biar sehat. Itulah dia uniknya Pak Mizwar dari kota-kota saya bilang tadi yang besar-besar tadi itu banget Pak. Kayak Jakarta, Jabar, Jatim, Surabaya. Pak bisa kita bilang, kalau di sana tuh banyak angka stuntingnya kan. Bahkan orang yang putus sekolah di gitu kota besar saya itu nggak nyangka banyak gitu. Tapi di Medan itu nih kan ya. Walaupun penduduknya padat, angka kriminalnya juga lumayan tinggi. Begal dah, begal. Kan Nah, di saat malam itu kita nggak tahan ya kan. Ah, iya iya. Bisa datang awal ya. Di 1:30 malam itu. Nah, tapi angka stuntingnya itu busung lapar atau anak putus sekolah itu masih sangat Masih kecil lah. Kecil. Tapi belum habis. habis. Mudah-mudahan ya semakin tahun semakin menurun kan. Ya, kalau itu pastilah, apalagi kan kita tengoklah kan Medan ini kan bisa dibilang pinggirannya itu kan kayak wilayah-wilayah di kan dia kan dikelilingi di Iya, Serdang. Serdang. Jadi sedang. Dari sana itu kan banyak persawahan dan apa namanya komoditas pangan lah tadi yang dari Brastagi apa semua masih dekat gitu. Harusnya bisa jadi lumbung ketahanan pangan ya. Nggak bisa, saya bisa. Kalau apalagi untuk komoditas kelapa sawit kan termasuk besar di Sumatera Utara. Iya. Ya, Ya, paling luas. Tukinya di Medan semua kan itu. Inilah Bang Tommy. Bang Tommy kan selaku
Anak Mandala. Anak. Disingkat GAM ya Bang Aslan. Apa itu? Gerakan Anak Mandala. Wah, ada my gerakannya God. ya. Jadi kan dulu itu anak Mandala kalau tidak salah. Agak-agak seram dulu ini kan. Sering Seram. tempur sana, tempur sini. Beberapa kali pun di sekitaran Mandala dekat rumah sakit. Itu kan rumah sakit Muhammadiyah ya. Iya, dekat. Sering juga ada tempur-tempuran dini hari, pagi dini hari itu kan. Jadi gini Bang, jadi kalau Kenapa kita flashback ya. Ah. Jadi saya mulai dari lahir sebenarnya. Tapi lahir nggak di Mandala ya, di Perumnas Mandala ya. Ketika besar masuk SD pindah ke Mandala. Jadi memang waktu saya SD tuh Mandala ini memang daerah bisa dibilang Gaza Strip juga ya. Asli. Jalur Gencatan senjata juga sampai sekarang ya. jalur Gaza. Jadi memang OKP-nya itu memang kita tengok untuk survive dalam wilayahnya itu tinggi memang. Ah. Jadi mulai dari saya SD itu perang antar gang, bahkan taksi aja malam-malam dulu waktu saya SD itu takut masuk ke situ. Masuk ke daerah Wilayah Bebas. Mandala. Ah. Dulu ya, dulu Iya, ya. dulu ya. Tahun berapa itu Bang kira-kira? Itu kira-kira tahun 90-an, 2000-an pun masih. 2000 masih kayak gitu Masih ya. juga. Itu wah itu luar biasa dulu tuh. Tapi sekarang ya alhamdulillah berkurang kan. Yang lebih baik lah ya. Udah lebih baik pastinya tuh kan. Dan- Cuman zona itu pindah ke tempat lain. Ah, Iya kan? Pindah Iya. kemana tuh, Pak? Nggak tahu lah kemana-mana. Pokoknya ada zona-zona wilayah yang memang Masih- sedikit-sedikit Angkat perak Padang ya. tempat pedang. Tapi masih banyak juga, tapi nggak ini ya, nggak begitu banyak kayak dulu juga. Masih ada aja gitu pemuda-pemuda tuh kadang gerombolan pulang malam, Ya. bawa pedang. Nah itu apa? Kok bisa kayak gitu ya sekarang ini anak-anak kayak kita dulu gitu kan? Oh, kalau kita kan kalau mau berantem udah 1 lawan 1. iya. Kalau kalah udah. Nah kira-kira itu nyerah. apa letak ada mungkin ya dari segi kacamata kita lah sama-sama. Kira-kira apa yang masalah anak-anak sekarang ini kok bisa sampai kayak gitu ya kan? Kurang tahu juga. Padahal dulu nggak gitu-gitu kali, kita one by one ya kan, nggak senang main gitu kan. Main doang mewah. One by one, dikelilingi. Kalah udah ya. Dah aku kalah. Aku ya kan. Kalau sekarang, serem Pak. Dia kadang kayak kata Bang Tommy tadi ada pedang, pertampung. ya. Kan gitu kan. Cepat kali gesekan itu muncul. Itu. Senggol sedikit. Ada. Pantang siram sabar ya kan. Nah, Ya tapi itu kan kalau saya melihatnya dulu ya, itu kan biasanya ya karena perkara kayak suatu wilayah lah itu dulu ya. Kalau Bukan dulu, wilayah ya. iya. Kalau sekarang nggak kalau tahu sekarang kita. malah nggak jelas, Pak. Nggak jelas. Apa yang digaduhkan itu nggak Nah, jelas. ogah-ogahan dan anak-anak cincin kan. Betul, anak-anak cencen. Nah jadi gini lah Pak Biswa. Oh. Nih kalau dari Medan ya, Ya. saya menilai ya, karena saya ini termasuk orang yang hobi juga, ya tapi bukan mantan seorang atlet apa, tapi Ya, saya hobi dalam hobi. berolahraga. Apa itu olahraganya Pak? Ya bisa jadi jogging, nge-gym kan, main beban, ya kan, Oh, jogging pagi ya. powerlifting. Oh, yang pernah kita sekali dia. Ya, artinya semua tempat-tempat set jogging udah pernah lah saya lihat. Ya. Tapi maksudnya begini, ini penelitian nih Pak Miswa, Bang Asla, Ah. di luar negeri nih ya. Dulu kondisinya sama seperti di Kota Medan ini. Di luar negeri. Iya, saya baca beberapa podcast ataupun dari Instagram orang yang pernah studi pendidikan di sana. Ya. Ini di kota Canberra. Canberra. Sama ya buat dia penelitian di Canberra, sama di Sydney. Anak mudanya itu dahulu sama kayak Medan ini. Sering tempur. Iya, anak sekolahnya gitu. Berantem sana sini sana sini. Jadi dia buat penelitian. Akhirnya penelitian itu bahwa mereka hasil penelitian itu menunjukkan tidak adanya pelampiasan gitu. Pelampiasan gimana? Pelampiasan anak muda itu anak sekolah tadi. Misalnya gini kan. Nah, Jadi ini tiap hari ini kita latihan nih, kayak saya kan. Ya. Main beban, Beban. main tinju lah. Ya, yang ya. ini. Tapi nggak dikasih wadah-wadah untuk bermain. Oh, ibaratnya kalau tinju- Hobi nih dalam balap. Ah. Tapi tempat untuk balap tuh nggak ada. Bang Miswar, Bang Miswar. Sekarang kan udah ada. Tempat Sekarang kan ngedrek gitu. udah ada. Ah. Tempat tinju udah ada. Nggak ada. Tempat baku hantam kan banyak event-event itu. Iya. Event-event tarung bebas. Sekarang ini kan. Nah, kan Iya, baru-baru yang dibuat. Ah, maksudnya gini influencer. artinya Bang Azla. Jadi karena saking banyaknya tingkat
kriminalitas, bisa dibilang sebenarnya nggak tingkat kriminalitas ini sebenarnya. Kenakalan remajanya ini. Nah, ya kan. Hobi yang tak tersalurkan. Hobi yang tak tersalurkan. Oh, gitu. Jadi Pemda setempat, Pemda di sana tuh buat suatu apa namanya ya, hari, Iya. namanya tuh Boxing Day. Khusus untuk itu Hari ya, petinju. Iya. untuk menyediakan itu tadi ya. Jadi sarana. semua hobi anak-anak itu dilampiaskan. Kalian maunya apa? Main bola. Ini. Tapi ngerekrutnya itu dari sekolah-sekolah gitu. Hobinya bertinju. Mainkan tinju juga. Ya. Setelah 5 tahun kemudian berkurang. Berarti bener ya kan gitu. Pelampiasannya perlu. Iyalah, Pak. Kalau kita udah rajin olahraga, otomatis kan hormon apa istilahnya? Hormon Nah itu lihat itu hormon. hormon apa itu kan? Itu lebih meningkat. Kalau tidak disalurkan itu kan kayaknya gak enak gitu. Nah mungkin angka yang terlalu gede, angka kriminalitas untuk anak muda itu tidak ada penyaluran untuk itunya. Mungkin tadi kan kalau yang rajin angkat besi atau tinju ya cocok juga sih dibuat di Medan ini hari Boxing Day. Ya kan? Bisa juga. Jadi yang biasanya main dua anak bobok lewang, udah kita sediakan nih harinya. Iya. Jangan kalian lagi main-main tiap malam ya kan. Mak, berarti bahaya lah, Wak. Masa harinya main laga sama kelewang? Wah, setidaknya kan Tarung bebas itu ya kan, martial tarung art ada. bebas. Kan dia bisa bela dirinya macam-macam, bukan silat aja. Wah, ini kan belum usia yang belum 17 yang rata-rata tempur tengah malam itu. Nah, justru karena masih muda, mulai dari sekarang itu segala sesuatu itu kan mungkin rasa penasaran. Nah, anak muda ini kan penasaran. Mana boleh sama Aku pengen nih siapa yang paling kuat di antara gang sana gang sini. Oke, kita adu aja gang sana gang sini di hari. Main rugby itu ya yang besar itu. betul ini Pak. Belum cukup umur udah diajarin berantem. Kecuali udah 17 tahun kan, agak lari. Tapi artinya gini, itu kan banyak variabel-variabelnya. Variabel-variabel. Artinya anak-anak itu yang dibuat misalnya jam 8 sampai jam 12 belajar kelas. Ya. Tapi selebihnya mereka itu belajar di luar kelas outdoor. Gak apa Untuk kan, kadang menghabiskan dia waktu mereka Di itu depan dengan aja dia, di depan. berkeringat Di gitu. depan. Artinya Sini, itulah sini, tadi sini, melampiaskan tidak hanya kejenuhan di dalam kelas. Ya. Jadi setelah sampai rumah ya mereka capek. Oh. Ya. Iya, iya benar. Ada lagi kayak sebenarnya. Artinya mereka disibukkan dengan kegiatan-kegiatan positif outdoor yang inilah yang mengurangi kejahatan mereka itu tuh tadi. di luar gitu. Yang mau hobi hiking silakan hiking, panjat gunung, climbing kan gitu. Kayak sekarang di Medan ini kan sekarang ya alhamdulillah Bang Azlan ya Bang Mizwar ya. Beberapa tempat kan udah disediakan ini. Tempat-tempat Olahraga tuh ya. olahraga untuk warga Kota Medan ya kan. Tempat jogging, Mini soccer, apa lagi? Panjat tebing, Sudah futsal. makin lengkap lah. Sudah Apalagi semakin ini lengkap. baru. Bahkan tempat balap udah ada kan. Nah, tempat balap. udah mau siap. Itu lebih Ada cantik tempat lagi Bang Azlan. Panjat tebingnya tuh kan. Tenisnya. Tapi mungkin udah ada tempat. Tapi mungkin intensitas waktu itu mungkin pemerintah juga harus ada, dipromosikan. Pernah gitu. diperkenalkan ke anak-anak SDH ini. Kembali lagi ke cerita apa tadi Mas Surya. Kenapa Ya. saya lebih fokus ke maksudnya gini, sibukkanlah anak-anak kita ke olahraga gitu. Artinya memang olahraga ini mengurangi tingkat kriminalitas tuh udah Betul. ada ininya. Lebih positif sih positifnya. Seperti kalau kita kan apa namanya di beberapa negara tuh kan dari bahkan mereka tidak di tingkat ini lagi apa namanya tingkat universitas, tingkat sekolah itu udah ada tempat-tempat gymnya di sekolah-sekolah, di kos-kosan ya, istilahnya boarding house-nya, Iya. itu disediakan gitu Di setiap sekolah. tempat-tempat gymnya. Kita bisa tengok, gak usah kan di sekolah, di kampus saja. Di mana tempat gym itu? Yang baru yang Ada pun fakultas cuma olahraga. Baru belum tentu ada juga. Ada lah. Udah ada. Setiap fakultas olahraga pasti ada. Ya, walaupun belum lengkap, Iya. tapi kan sedikit banyaknya sudah Iya. ada lah. Ada. Gitu kan. Kalau cerita ada nih ada. Di setiap fakultas olahraga pasti ada, pasti lengkap. Namanya kan Iya. mereka mencetak atlet atau Iya. individu lain. Paling tidak dengan adanya poin-poin kecil kayak gitu itu tadi bisa mengurangi angka-angka apa namanya kekerasan untuk dari segi anak ya kan. Paling tidak ketika Itulah dia mereka pandangannya, capek kan? olahraga, udah lah malamnya langsung tidur, nggak ada lagi kebangun
bangun subuh dini atau dini hari kan. Nggak ada lagi yang bawa-bawa samurai panjang. Oke. Sudah. Dan mereka kan ibaratnya gini, kalau dalam klub-klub itu ya kan, Pak Indra kan, mereka kan di kader, Ya. ada seniornya, Ya. kan. Yang artinya gini, pemantauan guru tuh mereka di luar tuh kan nggak kurang. Ya. Jadi yang bisa pantau mereka kegiatan di luar tuh orang tua juga kurang. Ya, apalagi kadang Akhirnya sibuk. Ya. kawan-kawan senior dia yang bisa juga merangkul mereka. Apalagi udah kena ini kan, kena otak panas. Man, kau lemah kau kan. Mana dana Medan kayak gitu lemah kan? Apa nggak kecolok jantung kau? Sini lah bang, perkara 1 lawan 5 kita gas. Tolong Tapi ini bukan kaleng-kaleng kan? keunikan warga Medan Warga ini Medan kan. itu ya. Tapi ada lagi Wak, satu keunikan di Apa- Medan ini. apa tuh, Mak? Yang orang kalau ke Medan itu pasti pengen balik ke Medan. Oh ya, apa Tapi itu makanannya. Wak. makanannya? Nah, kalau nggak enak, enak kali kata orang. Cocok itu menurut Bang Kowe? Betul. Rasanya itu ngelekat Kan gitu itulah ya. kan, kalau saya sebagai warga Medan memang ya kalau negatifnya itu wisata malam kriminal itu di Medan masih ada gitu, Pak, terkenal kan gitu kan. Sedang viral-viral ya. Ya, dan viralnya. Positifnya itu tadi kan. Wah, wisata kulinernya itu memang Cukup dikenal banyak Cukup orang ya dikenal banyak kan, di orang. luar-luar ini kan. ya artinya ya kalau bisa kita bilang durian ya pasti orang ingatnya Medan. Medan. Gitu. Kemanapun orang mau makan durian pasti dikenalnya Medan. Medan. Ya, kadang kita ini anak Medan nih yang memang asli anak Medan. Luar Pulau Sumatera, kalau makan itu agak ribet ya Pak. Betul. Nggak cocok di lidah. Iya Iya. kan. Misalnya kurang pedas. Kita nih memang semua tuh serba lebih. Kerasnya juga, ya kan. Keras-keras pertentengannya. Di kota lain nggak ada takutnya tuh mah. Itu dia tadi kan. Apalagi kena langgamnya, langgam suara Medannya ini macam jalan punya negara itu. Iya kan? Jadi ini terakhir ini Bang Tommy. Apalah kira-kira apa namanya? Bukan harapan sih sebagai orang Medan. Keresahan gitu. lah, keresahan. Kan keresahan juga Iya, Pak. jadi Dengan Medan hari ini. Apalah kira-kira biar orang itu mau datang ke Medan. Ah, gitu. iya. Walaupun ada wisata malam yang agak-agak menyeramkan dikit lah. Ya tadi itu suara Bang Azlan tadi ya. Memang culture Sumut lah bisa dibilang ya. Khususnya Medan ya. Mungkin kerasnya itu sulit diterima sama pihak luar, itu harus kita akui ya kan. Bahkan sering-sering viral kan. Bagaimana wisatawan datang kemarin itu merasa tidak nyaman bukan karena destinasinya, tapi karena culture budaya orangnya. Lokalnya gitu. Kerasnya itu nggak menentu kan gitu. Walaupun ada yang bilang ya itu sebenarnya omongannya aja gitu, ya kan. Nadanya aja tinggi gitu. Iya, ya tapi memang ya itu perlu diinikan lah ya kan. Gimana dari apa namanya pelayanan kita terhadap wisatawan itu mesti Diperbaiki lah ya. ya diperbaiki dalam melayaninya itu memang nggak bisa dipungkiri ya. Gimana pun kalau kita pribadi lah sendiri pergi ke suatu tempat ya yang pertama itu pengen mencari destinasi ya kan. Yang kedua kan keamanan kenyamanan kan gitu kan. Jangan pula kita nanti datang satu tempat Tiba-tiba dompet udah hilang. Tiba-tiba kena pala. pantainya enak, cantik, sedap mata kan gitu. Tapi telinga mau urat leher kita keluar nih. Gak enak juga ya kan. Ya, Pulang-pulang betul. tobat kita ya kan. Udah darah tinggi nggak? Iya, kalau tobat itu menurut saya itu yang pertama. Emang kultur kita ini sulit gitu. Kalau untuk merubah apa namanya dalam pelayanan gitu. Makanya kan bisa dibilang kan ya kita memang walaupun Medan ini tanah Melayu, tapi bisa dibilang mayoritas kan ya orang Batak, orang Nias, orang Karo, Campur nah lah. orang Jawa, orang Jawanya pun udah keras-keras di sini kan. Iya, Udah yang Jawa kita pikir lembut, sekarang kalau udah tinggal di Sumatera yang nadanya udah tinggi. Iya, bahkan etnis Tionghoa pun udah jadi keras di sini kan, Iya. karena beradaptasi dengan Lingkungan, lingkungan itu tadi kan. ya lingkungannya memang ya begitu. Nah, itulah dia. Yang baru yang kedua kalau menurut saya pengetahuan akses. Sesama ini transportasi. Ya bisa dibilang gitu, Pak. Ya alhamdulillah nih kayak bahas tentang transportasi massal sekarang memang udah ada lah tersedia, tapi kan masih
linknya itu kurang gitu kan. Oh, yang iya. muternya itu kan hanya daerah besar protokolnya aja kan. Iya. Harusnya lebih kepada masuk ke kawasan-kawasan yang lebih Iya. ini lagi ya. Link misalnya link mininya tuh Oh. ke daerah-daerah, Kalau sekarang kan bus listrik. iya ke hotel-hotel gitu kan. Ada link-linknya lah yang bisa menghubungkan mini-mini bus tadi ke Apa masing-masing hotel yang mungkin. iya masing-masing daerah kecil-kecil lagi lah gitu kan. Walaupun sekarang udah ada juga tersedia transportasi wisatawan ya kan. Kan ada sekarang baru kan Ya. pemerintah kan. Ya. Yang Ada juga ini. buka ininya ya. Buka, ya. Yang kayak bajai itu kan lumayan juga. Baja itu kan terkenal. Artinya itu sudah diciptakan. Tapi ya itu tadi namanya kekurangan tadi sudah ada kan. Pasti. Akses jalan Medan ini terkenal memang Pak. Ya. Jalan Jadi ini. pernah saya jalan kaki kan Bang Yusuf Ah. kan. Terus sampai Medan belum kata. Tidur aja kau dulu kata. Apa Ada tidur? tandanya tuh. Ya? Kata kan lagu Bang Yusuf ya. Ada Jadi, tanda itu kata. kalau ketiduran di bus, ya kan, kalau udah gedeg-gedeg, udah Medan lagi dah. Ada goyang-goyang dikit. Itu dia. Ini sedikit terhina tapi masuk akal ini. Tapi ya makin kesini kalau bisa kita lihat kan makin lama makin dibenahi, ya kan Iya. gitu kan. Setidaknya pemerintah juga udah melek dengan hal itu. Mungkin dengan perbaikan-perbaikan mungkin ke depannya dengan pemimpin yang baru ini nanti Iya. untuk berkelanjutan itu pasti dibenahin lah ya kan. Harapan Sehingga kita Wah, seperti itu. wisatawan baik dari asing atau dalam negeri juga banyak juga. Banyak juga beda. perbedaan karena banyak Mak di sini Mak. Destinasi wisata kan gitu kan. Apalagi Sumatera Utara. Sumatera Utara. Mungkin dengan adanya perbaikan-perbaikan itu kita harapkan nanti wisatawan tuh bakal datang kembali. Iya. Oke? Itulah dia yang kedua tadi kan. Oh, belum. Oh, belum. Yang ketiga itu apa nama istilahnya kalau saya melihat ya tempat-tempat bersejarah tuh kayak kurang Dirawat. kurang dirawat, kurang dipelihara lah, kurang dihargai. Kan kadang sih lah banyak tempat-tempat sejarah di sini kan Iya. seperti bangunan-bangunan tua, Masjid Raya, Al-Matsum, Istana Maimun, itu khusus Kota Medan lah ya. Ya. Kesawan itu saya dibilang itu kan kesawannya sekarang udah divulgarin lah semua kan udah dibenahi. Nah itu memang cocok gitu, layak seperti Malioboro-nya Jogja lah gitu kan. Jadi besok ada istilahnya tempat mainnya yang ikonik di Kota Medan. Iya. Nah, itulah gitu ya. Jadi itu perlu adanya kesadaran sama-sama, Mak. Iya, Kayak Mak. masyarakatnya juga kan. Kayak dulu lah, awak kenal pergi suatu tempat destinasi juga kan. Itu kadang bau pesing. Kan gitu kan, bau pesing. Oh, ini kok belum enak gitu Kamar kan. mandinya nggak dirawat. Iya, jadi mungkin kita sebagai masyarakat juga harusnya sama-sama menjaga itu Iyalah. gitu ya kan. Pemerintah udah bagus, Bagus. kita gunakan dengan baik, Benar. jadi pelihara dengan baik. Karena kan Betul. bukan kita aja hari ini, Iya. tapi 10 tahun, 20 tahun anak cucu itu bakal Bakal ini Menggunakan juga, itu. menggunakan juga. Kembali tadi kan kayak yang tempat wisata bersejarah tuh kan. Ya. Saya pernah lihat, mungkin Ya. kawan-kawan pernah lihat juga lah kan. Pertama kali kan mungkin yang baru ini kan Malioboro ya kan, Ya, Jogja. Malioboro, Jogja. Tapi kota-kota lain kan sudah mulai terikut dengan hal seperti itu Ya. kan. Artinya kayak Solo lah saya melihat Ya. ya kan. Itu udah ada sekarang. Mereka tuh tiap Sabtu Minggu jualan tuh ditutup. Oke. Khusus pejalan kaki mungkin ya? Iya, jalan ditutup. Jadi semua UMKM itu dipersilahkan jualan untuk malam Sabtu dan malam Minggu. khusus di titik itu. Iya, maksudnya itu dia kayak sepanjang jalan kayak sama kayak di Kesawan Medan Plus. Sepanjang jalan itu boleh berjualan dari malam Minggu malam Sabtu sama hanya malam Minggu aja. Dan batasnya itu sampai jam 12 malam. Dan malam tutup. Iya, dan saya melihat mereka memang tertib. Gitu jam 12 malam, gitu. Betul. Bahkan saya lihat ada hotel besar gitu, sekelas hotel bintang 4 lah kita bilang kan. Itu di depannya jualan UMKM sama ada pengamen. Dan hotelnya itu nggak bisa ngapain-ngapain, komplain busir itu nggak bisa. Karena mereka udah pegang perdanya gitu. Ya. Kami diizinkan sama Wali Kota Surakarta untuk malam Minggu sama malam Sabtu berdagang di sepanjang jalan. Siapapun itu kapitalisnya nggak akan bisa ganggu. Gitu. Iya, keren memang itu. Istilahnya di malam 2 malam itu malamnya UMKM warga. itu, iya. Itu malamnya warga. Masyarakat lah. Masyarakat lah. Masyarakat. Mau dari kelas atas sampai kelas bawah. Situlah kumpul di kumpulnya. situ.
dan tertib. Misalnya jam 12 suruh tutup, nggak ada yang nego-nego begini-gini kayak kita kan banyak nego-nego tuh. Iya. Nah, dan mereka dikasih tempat gitu. Kamu di sini ngamen. Nah, di sini nanti jualan gitu. Pokoknya zonanya udah dibagi lah. Udah dibagi. Ngamen jalanan kayak kita enak gimana yang Ya. di luar gitu kan keren jadinya kan. Ya, jadi Ah. semua difasilitasi. Semua difasilitasi. Dikasih wadah lah ya. Iya, nggak ada yang sakit hati lagi gitu kan. Betul. Banyak yang malah-malah ini kan yang sakit hati, nggak Iya, dikasih Pak. tempat. Pokoknya semua tuh harus di. Terus banyak ininya lagi kok Medan ini kan. Mana uang ininya? Iya. Itu yang buat apa kadang Remannya. subsidiar itu berkembang sampai luar gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan makin kesini Makin baik. makin dibenahi. Dan yang bergerak tuh UMKM memang. Ya. Itu yang diharapkan kan memang pergerakan ekonomi UMKM kan. Iya. Yang dibolong tuh UMKM. Dan satu lagi ternyata tuh paginya tuh Car Free Day. Oh, di minggu Jadi pagi mereka ya. tuh kan malam tuh kan jalan gitu kan. Kan kita emang enak kalau Ya. musim muda apa gini kan. Jalan kaki ini kan sebenarnya enak kalau rame. Kalau rame betul. Iya. Kalau sendiri jenuh lah. Sebenarnya siapa yang nggak suka jalan kaki? Suka kita Suka semua. lah. Cuman mau jalan kaki Sama siapa? Berdua kan suntuk. Tapi ya. sekarang- jalan ABC. Sekarang udah ada di Medan kan Car Free Day tiap hari Minggu kan. Minggu, Nah, ya. udah mulai rame lah ya kan. Udah rame Pak. UMKM pun di sekelilingan lapangan Merdeka itu banyak. Ya bukan UMKM aja sekarang yang udah muncul. Jiwa-jiwa yang bening-bening udah mulai udah mulai kumpul cuy. Olahraga bukan hanya untuk sehat, tapi Sehat, cuci mata. Itu dia. Pandai kan. Ya itulah ada pancingannya itu tadi. Kira-kira ada lagi Pak Tommy? Ya itulah dia tadi kan. Mulai dari pertama tadi apa lah? Transportasi, Kultur tadi lah ya. Kultur. Kultur tadi. Baru layanan, pelayanan tadi kan. Apa namanya tadi? Transportasi publik tadi ya kan. Akses tadi ya. Akses. Tempat wisata mulai dari jalan, transportasi umumnya. Ya sampai ya gini lah sekarang. Menghargai tempat-tempat bersejarah ya kan. Itu kalau saya ya memang tempat bersejarahnya harus dilestarikan gitu, karena wisatawan itu nggak akan ada datang ke satu tempat tuh misalnya, apalagi yang mancanegara ya, melihat mall gitu, nggak akan ada gitu. Di tempat kami juga lebih canggih gitu, Betul. gitu kan. Kami kan banyak melihat yang unik gitu. apa yang nggak ada di tempat kami. apa Mereka yang- pengen lebih tahu apa nih apa namanya sejarah yang ada di sini. Iya. Lebih kepada etniknya mereka Etiknya, lihat. budayanya kayak mana. Betul. Oh ini loh peninggalan Sultan Dile dulu ha. Iya. Kan gitu kan. Saya mesti bingung sekarang. Meriam Kuntung tuh yang mana sebenarnya? Gitu kan. Kalau orang nanya gitu. Iya. Nah, kita tunjukkan lah misalnya kan. Oh ini dah, hanya patahan gini gitu gitu. Oh iya. iya. Yang lain-lain mana gitu selain Meriam Kuntung kan gitu. Nah, itu maksudnya yang harus dikenalkan. Guide-guide-nya juga yang tadi tuh kan. Orangnya memang betul-betul memahami sejarah, bisa melayani wisatawan. Jadi puas gitu. Rumah Cong Api dikasih. Oh dia langsung tahu gitu, ini loh sejarah daripada Cong Api itu. Tempat tinggalnya gini, rumahnya gini, ada gua di dalam, segala macam lah. Jadi itulah yang menurut saya Profesor Mahaslah. Jadi kalau itu udah semua udah bisa kita jalankan dengan baik, mudah-mudahan kota Medan ini bukan dikenal di kawasan nasional, tetapi gaungnya ini udah sampai ke luar negeri. Kita harapkan mungkin kedepannya seperti itu dan mudah-mudahan pemimpin yang baru saat ini dapat bisa lebih meningkatkan lagi lah ketiga aspek yang disampaikan Pak Tommy itu mudah-mudahan didengar, ya kan? Harapan semua. Menjadi harapan semua. Kita kembali lagi di FYP selanjutnya. Oke? Oke. Thank you, Tom.